Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak yang bermasalah di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, kesehatan dan kelapangan untuk dapat mengenai kajian rutin bulanan. Kita laksanakan bertepatan dengan bulan Ramadan tanggal 14 Ramadan Hijriah. Selamat datang Pak materi kita. Nah, jadi insya Allah dengan adanya kesempatan ini Allah membukakan kita kepada kita pintu-pintu keberkahan ilmu. Pada pagi hari ini insya Allah kita akan menimba ilmu dari pemateri-pemateri yang luar biasa, orang-orang yang sudah malang melintang dalam dunia dakwah dan dunia organisasi, yang mudah-mudahan nantinya menjadi ilmu yang berkah untuk kita. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW, di mana dengan perjuangan dan kegigihan beliau lah ilmu-ilmu yang akan kita dengarkan nanti yang disampaikan oleh kedua materi kita atau narasumber kita berasal dari beliau. Ilmu-ilmu yang beliau tularkan kepada sahabatnya dan kepada ulama-ulama yang mengikuti beliau sehingga sampai kepada kita, insya Allah nanti akan dapat kita gunakan dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak-bapak yang ibu sekalian, masih semangat ya? Ini hari ke-14 ini mudah-mudahan masih kencang ini ya. Jangan sampai lemah gitu ya. Nah, untuk itu dari saya mungkin kita coba dulu sekali biar semangat sebelum kita mendengarkan materi kita, karena ini kajiannya agak berat. Coba diikuti ya. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Tetap semangat. Ya, kita ikuti. 1, 2, 3. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Tetap semangat. Ya. Terima kasih. Nah, berbicara tentang ilmu Islam, tentang agama Islam sangat luas, termasuk juga di dalamnya tentang ruhiyah, akhlak dan lain sebagainya. Untuk itu kita harus memahami seluk-beluknya agar nanti kita tidak salah memahami ilmu Islam tersebut. Dan insya Allah nanti akan tema-tema inilah akan dibahas oleh para materi kita dan kemudian disampaikan kepada kita untuk dapat menjadi tambahan ilmu kita. Sebelum itu, untuk memulai acara kita ini, marilah kita dengarkan bacaan lantunan Al-Quran agar memberi rahmat untuk acara kita ini disampaikan oleh Ustaz Faizal Ashqi Firmansyah. Kepada Ustaz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan Al-Quran tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati acara kita ini. Kemudian untuk menghemat waktu kita akan membuka sesi pertama, yaitu materi pertama yang akan disampaikan oleh Dr. Fadilah Ulfa SMH, di mana pemateri kita ini adalah seorang yang sangat sibuk dengan dakwah. Beliau malah melintang di sana kemari untuk menyampaikan dakwah pada ibu-ibu, pada lembaga-lembaga, istri-istri, kumpulan istri-istri, pegawai-pegawai dan semacamnya. Kemudian beliau menyelesaikan S2 dan S3-nya itu di Malaysia, di Universitas Malaya Kuala Lumpur, dengan jurusan Usuluddin, Akidah dan Pemikiran Islam. Ya, mungkin bagaimana kabarnya Ibu Fadilah? Sudah siap Bu ya, insya Allah ya, dengan materinya. Saya berharap ini bisa maju semua. Mungkin bapak-bapak juga bisa masuk semua ke sini biar ilmunya bisa tersampaikan dengan baik. Ya. Kemudian yang terakhir mungkin ini sebagai informasi, pemateri kita ini adalah sebagai dosen di Fakultas FAI di jurusan Pendidikan Agama Islam. Tema beliau adalah Ramadan dan kaitannya dengan tasawuf. Kepada Ibu pemateri, Ibu Fadilah Ulfa, kami berikan waktu 30 menit untuk menyampaikan nantinya, dan nanti akan ada sesi kedua Ibu Fadilah Ulfa, yaitu mungkin sekitar 10 ada Q&A 2 atau 2 pertanyaan.
Begitu ya Bu ya. Terima kasih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Sebelumnya yang saya hormati materi ayahanda Bapak Saifullah, mohon izinnya ayahanda mendahului lebih awal ya, materinya, padahal beliau pakarnya ya, dan juga Bapak Rektor, berikut semua jajarannya, kemudian dosen-dosen, kemudian tenaga pendidik dan semuanya ya, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini Allah masih melimpahkan kita nikmat yang luar biasa. Nikmat yang pertama adalah nikmat hati yang jatuh cinta. Tentang cintanya di bulan Ramadan, sudah jatuh cinta dengan Qur'annya. Ada yang berbeda antara Ramadan dengan bulan sebelumnya? Ada salah satu hadis dari Nabi mengatakan, "Rakaman rajul, rakaman rajul." Alangkah mulianya seseorang. Dakhala alaihi Ramadan, Ramadan mengetuk pintu hatinya, Ramadan mengetuk pintu rumahnya. Summa in salahat falam yuqbal. Ini Ramadan pergi, dosanya tidak diampuni. Jadi apa yang dibuat di bulan Ramadan? Padahal ahli kubur bermimpi berjuta. Salah seorang ulama kita berkata, Ibnu Jauzi mengatakan, "Lau qila li ahli kubur yamanna." Jika dikatakan kepada ahli kubur buatlah impian, mereka akan memimpi satu hari saja kembali ke dunia di bulan Ramadan. Jadi yang tidak memanfaatkan Ramadannya, ahli kubur sekarang menangis, meminta kepada Allah, wahai Allah gantian aja sifatnya. Itu asik main handphone. Ahli kubur bermimpi untuk kembali. Saking hebatnya bulan Ramadan. Semoga Allah menambah cinta kita kepada Allah. Karena dari 12 bulan Allah ambil cuma 1 bulan supaya kita jatuh cinta dengan Al-Qurannya, jatuh cinta dengan tahun malamnya, jatuh cinta dengan puasanya, jatuh cinta dengan sedekahnya. Maka Masya Allah, nikmat terindah Ramadan ini Allah kabulkan doa kita. Bukankah kita yang berdoa dimulai dari bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab, Allah berkahi umur kami di bulan Rajab. Wa barik lana fi Sya'ban, berkahi umur kami di bulan Sya'ban. Ya Allah, jangan hentikan nafas kami sebelum jumpa dengan Allah. Masya Allah, kalau Bapak Ibu kita tidak pernah punya doa untuk mengundur kubur, kecuali doa kita di bulan Rajab, doa kita di bulan Sya'ban. Masa sudah minta diundur kubur tapi nggak buat apa-apa sepanjang bulan Ramadan. Maka Masya Allah, nikmat yang terindah yang kita syukuri adalah semoga kita senantiasa mencintai Allahnya, mencintai Rasulullahnya, mencintai agamanya, apapun caranya. Tadi dikatakan dakwah ini semuanya ahli dakwah. Kalau di kelas luar biasa, kita semua ahli dakwah. Maka Masya Allah, saya cuma mewakili sedikit saja. Kalau kurang-kurangnya nanti ayahanda yang akan menambahi banyak. Sebelum itu, insya Allah kita sampaikan dulu salawat serta salam kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah, sungguh agak susah, materinya banyak, tapi cuma dikasih 30 menit.
Mudah-mudahan materinya tadi sudah saya minta untuk di-share. Silakan nanti dilihat. Kalau mencukupi tidak buat, tapi kalau enggak, ibu-ibu bapak-bapak baca sendiri. Jadi judul yang saya ambil adalah suara ini. Jadi saya ambil judulnya Aku dan Romo dalam perspektif kajian tasawuf. Tapi saya punya video, kita coba dulu lihat, mudah-mudahan bisa. Bisa lihat ya sampai belakang? Sampai belakang bisa? Tinggi ya? Bisa lihat? Bagaimana kakak hati kita? Sudah jatuh cinta dengan Ramadannya? Sudah jatuh cinta dengan amalan-amalan terbaiknya? Dengan puasanya, dengan Qur'annya, dengan qiyamnya dan sedekahnya. Jangan katakan cinta padahal Anda tidak tahu apa-apa. Andai umatku mengetahui apa yang ada di dalam Ramadan dari kebaikan, mereka akan bermimpi setiap bulan dalam Ramadan. Andai kita tahu. Sayangnya kita tahu bahwa kita nggak jatuh cinta. Sering kali berjumpa terkadang mematikan rasa. Ini Ramadan keberapa Anda? Demi Allah, jika dikatakan kepada ahli kubur, siapa tahu Ramadan ini, Ramadan tahun depan tidak lagi ada di dunia. Siapa tahu kita yang menangis tahun depan memimpikan Ramadan. Rajab layaknya angin, Sya'ban mendungnya, Ramadan adalah turun hujannya. Siapa yang tidak menanam di bulan Rajab, tidak memetik di bulan Sya'ban, bagaimana mungkin bisa memetik buahnya di bulan Ramadan? Rajab Sya'ban bulan latihan, Ramadan bulan perlombaan, Idul Fitri baru membayar hadiah. Oke, jadi itu kita sudah persiapkan dari mulai bulan Rajab. Jadi kalau bertanya Ramadan, bulan bukan bulan suci sebenarnya, karena kita punya 4 bulan suci. Ramadan nggak masuk di dalam bulan suci. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, nggak ada nama Ramadan. Tapi ternyata kesucian Ramadan melebihi bulan-bulan suci. Kalau ditanya kenapa Ramadan suci, maka salah satu sebabnya adalah Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ada yang menarik di bulan Ramadan. Ketika masuk Idul Fitri, kita kembali fitrahnya. Ini satu muhasabah. Apa sih yang dilakukan oleh Ramadan sehingga begitu muncul satu Syawal, satu bulan Ramadan, kita sudah kembali fitrah. Apa maksudnya kembali fitrah? Kembali suci, terlahir kembali seperti bayi, bebas dari semua dosa. Memangnya apa yang dilakukan Ramadan sehingga satu Syawal kita layaknya bayi yang dilahirkan? Ini yang jadi pertanyaan. Makanya kalau kita baca doa, ya Allah panjangkan umur sampai jumpa Ramadan, itu wajar. Karena di Idul Fitri kita kembali suci. Maka wajar juga kalau ternyata 6 bulan sebelumnya para sahabat, para tabi'in sudah mempersiapkan untuk Ramadan. Maka yang kita ingin tanya, apa yang dilakukan Ramadan terhadap kita? Maka pertanyaan yang mau dijawab, satu, siapa kita? Siapa aku? Yang kedua, apa yang sudah dilakukan Ramadan dengan aku? Sehingga aku bisa suci, bersih, layaknya bayi yang dilahirkan. Hanya cuma memakan waktu 1 bulan. Keren sekali. Maka kita akan lihat dulu pertama aku dan Ramadan. Kita tanya dulu, siapa aku? Pernah nanya siapa kita? Biasa kalau kita disuruh perkenalan diri, biasanya apa? Nama, alamat, tanggal lahir, pekerjaan. Itu identitas diri secara luas. Secara hakikat apa? Siapa kita? Siapa aku? Kenapa aku dicipta? Aku kembali ke siapa?
Mana tahu nanti lama hidup di dunia lupa tujuannya ngapain. Maka kalau bertanya tentang siapa aku, padahal itu topik yang penting kalau dalam istilah tasawuf. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenali dirinya, dia akan mengenali Tuhannya. Wa man arafa rabbah faqad arafa nafsah. Siapa yang mengenali Tuhannya, dia akan mengenali dirinya. Maka perkenalan diri ini penting. Kalau ditanya siapa aku, maka kita sebut adalah manusia. Di dalam Al-Quran, kalimat manusia ada berapa kata? Kita lihat di sini. Nah, jangan katakan Al-Quran hanya bicara manusia cuma satu kata. Ada 4 kata, semuanya artinya manusia. Ini saya tunjukkan. 1, An-Nas. An-Nas artinya manusia. Dalam surat An-Nas kita sering baca ya, minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Kemudian selain An-Nas ada lagi di dalam Al-Quran Allah sebut Al-Bashar. Dalam surah Al-Hijr ayat 28-29, inni khaliqun bashar, aku mencipta manusia min salsalin min hama'in masnun. Manusia itu tercipta dari tanah liat kering, lumpur hitam yang diberi bentuk. Fa'idha sawaituhu, kalau aku sudah sempurnakan ciptaannya yang dari tanah liat dan lumpur hitam yang diberi bentuk, aku tiupkan ruhku ke dalam bentuk. Jadi ada manusia yang Allah sebut katanya adalah An-Nas. Manusia dari jenisnya disebut An-Nas. Manusia dari unsurnya disebut Al-Bashar. Karena tadi disebut apa? Aku ingin mencipta manusia. Manusia itu terdiri dari unsur jasad. Perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu, perhatikan. Yang kita lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki ini yang namanya jasad. Berapa lama jasad ini bertahan? Mau hidup berapa tahun? 70? 80? Kita harus tahu. Jangan hanya target menaik pangkatnya. Usia sekian. Mana tahu ya Allah, usia kita cuma 70 tahun ke depan. Siapa yang tahu? Maka Masya Allah, kalau disebut bashar, berarti manusia yang terdiri dari unsur jasad min salsalin min hama'in masnun. Jasad kita ini dari apa aslinya? Tanah liat kering. Nah, bayangin aja, tanah liat kering, lumpur hitam yang diberi bentuk. Apa sih istilahnya? Tapi ini kan yang dibanggakan. Bahkan ini yang dipermak siang malam. Tapi sewaktu tidak ada waktu bersama Qurannya, cuma permak badannya aja. Maka Masya Allah, manusia terdiri dari unsur jasad. Jasad ini terus terang. Bahkan iblis menghina kita ketika pertama kali diciptakan. Kamu mau bersujud dari orang yang engkau ciptakan dari tanah. Masya Allah. Untuk pertama kali iblis menghina unsur penciptaan kita dari tanah, sementara dia dari api. Iblis lupa selain jasad kita punya apa? Fa'idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Setelah aku sempurnakan bentukannya, jadi Allah ambil tanah liat, lalu Allah bentukan pertama dalam Nabi Adam. Setelah itu Allah tiupkan ruh ke dalamnya. Maka kita ini ada unsur yang ada di dalam yang lebih indah dari jasad ini, yaitu unsur rohani. Jadi kalau manusia dari jenisnya disebut An-Nas, manusia dari segi unsurnya disebut bashar. Ya, nanti kita akan jelaskan lebih panjang yang bashar itu nomor 2. Nomor 3, manusia disebut dari segi kemuliaannya disebut Bani Adam. Lihat ayatnya, walaqad karomna Bani Adam. Dan kami sudah muliakan anak Adam. Kenapa? Kalau disebut Adam, Nabi Adam mulia karena ilmunya yang luar biasa. Jadi coba cek surah Al-Baqarah di awal sekali. Ketika Allah mau mencipta manusia menjadi khalifah, Allah umumkan nggak kepada para malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Siapa yang pertama kali komplain? Malaikat kan? Tapi yang menolak sujud iblis. Kata malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dimah. Wahai Allah, apakah ini yang akan dijadikan khalifah? Kerjaannya menumpahkan darah dan merusak. Prediksi malaikat terbukti. Siapa yang suka menumpahkan darah? Siapa yang suka merusak? Alam, punya indah, tapi dirusak. Masya Allah.
Jadi malaikat pun tahu ini kenapa mau dijadikan khalifah. Ternyata Allah jawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Lihat di sini penjelasannya. Nah, ilmu membuat manusia mulia dan luar biasa. Kita ini semua para ilmuwan. Allah sudah memuliakan kita, maka jangan rendahkan ilmu kita dengan melakukan hal-hal yang tidak disukai Allah. Jadi malaikat itu komplain, kemudian lihat ya, ketika Allah katakan ini a'lamu ma la ta'lamun, ada yang tahu apa yang tidak kamu tahu. Maka perhatikan ayat sebelumnya bunyinya ini, wa 'allama. Masya Allah, bukan ibadah yang disebut wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula. Tadi malaikat bilang, kenapa mau yang jadi khalifah ini manusia yang merusak dan menumpahkan darah, wa nahnu nusabbihu bihamdika, padahal kami wahai Allah bertasbih bertahmid. Kita juga bertanya kenapa kita yang jadi khalifah, kenapa nggak malaikat aja? Tak selesai ceritanya. Kenapa kita? Udah tahu kita lemah, suka menumpahkan darah, suka merusak, kok kita yang jadikan khalifah? Pertanyaan malaikat itu sebenarnya bisa bertanya dengan diri kita sendiri kan? Kalau kita nggak jadi khalifah asik kan? Selesai cerita kita. Maka Allah katakan, aku tahu apa yang tidak kamu tahu. Perhatikan, kalimat pertama dari Al-Quran itu sebenarnya menjawab kenapa kita jadi khalifah. An-nama, Allah ajarkan Nabi Adam kata-kata, lalu Allah tanya malaikat, coba sebutkan nama. Malaikat bisa jawab nggak? Masya Allah, malaikat mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak punya ilmu ya Allah. Nah di sini Allah mengatakan ini nih yang salahnya dari kamu. Tapi malaikat langsung menutup kalimatnya dengan mengatakan antal alim, engkau maha mengetahui keputusanmu, wa antal hakim, engkau maha bijaksana. Sampai di sini close. Nah yang berikutnya kalimatnya apa? Usjudu li Adam wa izqulna lil malaikat usjudu li Adam. Setelah Allah ajarkan ilmu, Allah suruh malaikat sujud kepada Nabi Adam. Berarti manusia mulia dengan ilmunya, maka disebut Bani Adam. Kemudian kita sebut lagi yang terakhir, insan. Insan juga diartikan manusia. Insan dari kalimat apa? Nasiyah, yansa, suka lupa. Perhatikan, kebanyakan Al-Quran kalau sebut kata insan memang dari sisi kelemahannya. Innal insana lafi khusr. Tuh, jelas ya? Wal 'asr, demi waktu. Bicara tentang waktu, siapa yang ngerti? Innal insana lafi khusr. Manusia merugi. Jadi perhatikan, setiap kali ada kalimat insan di dalam Al-Quran, konotasinya kebanyakan negatif. Masya Allah, untuk menyebut insan berapa kata Al-Quran menyebutkan? Anas, Bashar, Bani Adam, insan. Ini dari jenisnya, ini dari unsurnya, ini dari kemuliaannya, ini dari humannya, ego. Maka sekarang kita ambil yang bagian yang kedua ya. Manusia diambil dari kata Bashar, berarti tercipta dari unsur jasad dengan ruh. Tadi jasad. Sekarang kita bertanya, apa kebahagiaan jasad? Kita sudah bisa tanya jawab sekarang. Apa kebahagiaan jasad? Jasad paling suka dikasih apa sih? Makan, minum. Nih sekarang jasad ini sengsara nih, nggak ada makanan. Ya, kalau nggak tuh keluar ini kue-kuenya. Ya, jasad suka dikasih makan, suka dikasih minum, suka ngobrol, suka nggak jasad? Suka. Kalau suruh diem kayak gini nggak suka jasad. Kalau tahu nambah lagi satu listnya, suka main handphone. Nah, kesukaan jasad ya, panjang lebar kita bicara dia sibuk dengan Facebooknya. Ya, tidur aja lah. Ya. Berarti itu kesukaan jasad, sesuatu yang indah. Kan di Facebook tuh indah, WhatsApp indah. Makanya dakwah kita kalau nggak indah itu ya orang. Orang di sana sudah penuh dengan warna-warninya. Maka yang namanya yang indah-indah itu kan unsur materi.
Siapa yang nggak suka yang indah-indah? Maka kebahagiaan jasad adalah sesuatu yang menyenangkan keperluannya. Makan, minum, tidur, ngobrol, santai, nggak usah buat apa-apa tapi kaya. Bisa jadi profesor tapi nggak usah nulis-nulis. Nah itu kebahagiaan jasad. Nah sekarang tadi jasad itu kebahagiaan, tapi di balik jasad ini tadi ada ruh ya. Oke, ruh apa kebahagiaan ruh? Apa kebahagiaan ruh? Nah kita masuk di sini. Nanti baru setelah kita tahu kita baru kita bicara tentang Allah. Apa kebahagiaan ruh? Dia kalau dikasih makan suka nggak? Kasih minum suka? Coba apa yang disukai oleh ruh? Bapak-bapak, ibu-ibu perhatikan. Sekarang ini yang suka ruh kita, karena ruh adalah tiupan Tuhan ya. Nggak ada yang bisa membahagiakan ruh kecuali bicara tentang Allah ya, kecuali bicara tentang Rasulnya, kecuali bicara tentang agama Allah. Jadi kita ini kalau sudah masuk majlis taklim yang dikasih makan itu bukan lagi jasad tapi ruh. Masya Allah. Coba berapa porsi ruh terpenuhi? Berapa persen dia dikasih makan? Kasih minum? Mana tahu? Ada yang 3 hari nggak baca Quran, kecuali dalam sholat. Masya Allah. Itu kali ruhnya menangis, ya Allah, ya Allah, ini jasad udah ada masih saya makan. Nanti hati-hati bapak-bapak ibu kalau tidur kan keluar mulut kan, nanti dia nggak mau bangun. Allah ini orang nggak kasih saya makan. Yang dipikirkan cuma makan, minum, pakaian. Masya Allah. Maka Masya Allah ada porsi ruh, ada porsi jasad. Dari 2 porsi ini, oke sekarang kita coba. Kalau jasad ini mati balik kemana? Ke kuburan, dimakan ulat-ulat, selesai cerita. Nih yang dipermak, yang dikasih makan, yang disibukkan siang dan malam, penampilan. Kalau mati, sudah selesai cerita. Kalau ruh mati, baliknya kemana? Ruh kemana? Mati juga. Masuk ke kuburan, larinya kemana? Karena dia tiupan Allah, ruh akan kembali kepada Sang Pencipta. Ruh yang akan bertanggung jawab dengan semua apa yang dilakukan oleh jasad. Maka yang akan disiksa ruh kita, yang akan diberi pahala ruh kita. Maka coba, mana yang dipentingkan? Jasad atau ruh? Benar? Berarti kajiannya nggak bisa digantung ya kalau gitu. Katanya ruhnya lebih hebat, tapi di dalam ngobrol bisa 3 jam, tapi kalau kajian saja. Mana yang kita makan? Mana yang kita pentingkan? Makan-makannya bisa 2 jam loh, tapi kajiannya 1/2 jam. Gimana nggak kita ini diklaim oleh Allah di dalam Al-Quran? Bentuk sirun hayat dunia. Kamu selalu melebihkan unsur materi. Kamu lupa dengan kehidupan abadi, kehidupan rohani, akhirat itu spiritual. Itu yang disebut tasawuf sebenarnya. Baltusirun al-hayat dunia wal akhiratu khairu wa aqwa. Padahal unsur spiritual ini satu dia lebih baik, 2 dia lebih kekal. Kalau mau lihat perbandingan dunia dan akhirat, Allah turunkan 100 rahmat. 1 rahmat Allah turunkan ke bumi, itu di dunia. Berebutan orang kafir, orang munafik, orang musyrik dapat rahmat yang 1. Tapi 99 rahmat Allah turunkan di akhirat. Enggak berebutan, spesial untuk orang-orang yang mukmin. Maka silakan saja ahli dunia buat kerusakan yang menikmati rahmat yang 1. Masuk saja kuburan, nggak ada yang namanya Fir'aun, nggak ada yang namanya Namrud, semuanya akan hilang kita. Jadi 1 banding 99 loh. Dunia cuma 1, akhirat cuma 99. Tapi masih yang dipilih dunia. 99-nya diabaikan. Jangan sampai Ramadan bulan Quran sudah khatam Qurannya. Nggak tahu lagi juz amal saja nggak selesai. Nggak tahu sibuk apa. Masya Allah. Baltusirun al-hayat. Oke, kalau dibanding antara ruh dan jasad, sekarang kita lihat diri kita. Berapa unsur jasmani, berapa unsur rohani? Oke. Kalau kita katakan jasmani berarti bagian luar ya. Nih,
ini jasmani. Berarti ruh bagian dalam ya. Dia ada tapi tidak terlihat. Coba sebutkan ke saya. Ada yang ada dalam diri kita tapi tidak terlihat tapi dia ada. Itu yang disebut rohani. Kalau ada berarti jasmani. Oke. Coba kita sebut satu-satu ini. Mana satu yang namanya nafas nih? Nafas. Mana satu nafas? Yang sebelah mana? Yang penting kalau nafas itu nafas. Ini nafasnya keren loh. Itu sebenarnya hakikat manusia bagian dalam. Kalau dia naik ke atas jadi nafsul mutmainnah. Dia mengarah kepada malakut. Alam malakut itu alam Tuhan. Jadi kalau nafasnya naik ke atas disebut jiwa yang tenang. Kalau turun ke bawah itu disebut nafsu. Itu nafsu. Jadi biasanya kita juga dalam istilah, padahal sama-sama artinya nafsu bahasa Arab ya. Tapi kalau dipakai nafsu dia ke bawah. Tapi kalau dipakai jiwa dia ke atas. Ada 3 nafas. Nafas mutmainnah, lawwamah dengan ammarah bisu. Kalau dia ke atas dia jiwa yang tenang. Kalau dia ke bawah dia jiwa yang buruk. Kalau naik turun, kalau lagi di kajian, luar biasa naik. Habis ini nanti dia mulai kurang. Habis itu seminggu nggak datang ke kajian, turun lagi ke bawah. Naik turun itu namanya lawwamah. Kalau stable itu namanya mutmainnah. Mau kita ini sedang lagi malas-malasnya tidak akan kita ninggalin sejak ini yang disebut stable, sudah tenang hatinya. Maka masya Allah ini bagian dari ruh nggak? Rohani nggak terlihat. Oke, mana satu yang disebut akal? Kalau dibelah kepala otak ya, otak unsur jasad. Akal yang mana? Kalau dibelah dada ada apa? Liver, jantung. Yang hati yang mana? Ternyata banyak yang nggak terlihat. 1 nafas, 2 akal, 3 hati, 1 lagi roh. Berarti unsur rohani 4, unsur jasmani 1. 4 lawan 1. Mana yang dipilih? Jasmani atau rohani? Rohani 99, jasmani 1. Nah, coba berpikir nanti mana yang prioritaskan dalam hidup. Dunia hanya beberapa tahun saja, paling banyak 70-80 tahun meninggal dunia. Tapi unsur rohani akan kekal abadi selamanya. Perhatikan, di bulan Ramadan semua komponen tubuh kita terpenuhi. Kita lihat ya. Nah, oke, aktivitas Ramadan kita mulai dari mana? Tarawih ya. Tarawih, setelah tarawih apa? Jangan tidur dulu, harusnya tadarus. Ya, karena Nabi setiap malam-malam Ramadan berjumpa dengan malaikat Jibril bertadarus Al-Quran setiap tahun 1 kali khatam. Di akhir-akhir Nabi meninggal dunia, Nabi khatam 2 kali dengan malaikat Jibril. Itu di malam-malam Ramadan. Jadi dulu dosen, bapak-bapak, kalau sepanjang pagi sampai petang itu kita sibuk, boleh aja Quran itu dibaca di malam hari, apalagi dipadukan dengan qiyamul lail cantik. Ini nggak ada alasan kita nggak punya waktu bersama Al-Qurannya, meskipun kita sibuk dari pagi sampai sore bersama manusia. Berarti kita akan katakan tarawih, tadarus. Setelah tadarus ngapain? Sahur. Setelah sahur imsak. Setelah imsak iftar. Ini kan rangkaian agenda Ramadan. Oke, perhatikan. Tadi dibaca ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ramadan adalah bulan puasa. Puasa itu apa? Likulli syai'in zakatun wa zakatul jasad as-shaum. Segala sesuatu punya zakatnya. Apa artinya zakat? Pembersihan. Segala sesuatu pasti punya pembersihan. Pembersihan jasad adalah puasa. Nih, jadi jasad ini perlu dibersihkan. 11 bulan dia kotor-kotor, maka 1 bulan Allah ambil Ramadan untuk pembersihan. Kemudian sumu tasihhu, berpuasalah kamu akan sehat. Berarti puasa itu menyehatkan. Yang ketiga, asyamu junnatun, puasa itu proteksi. Berarti
puasa itu ada 3 fungsinya. 1, membersihkan. 2, apa tadi? Menyehatkan. 3, melindungi atau proteksi. Nah, sekarang apa yang dibersihkan sepanjang Ramadan? Ramadan dari kata untuk musim panas, bakar-bakar. Jadi Ramadan itu kita jadikan wasilah, media untuk bakar-bakar dosa 1 tahun, 1 bulan. Tetapi memang itu membakar dosa 1 tahun kan? Finalnya di bulan Ramadan. Oke, sekarang apa yang dilakukan Ramadan pada tubuh kita yang terdiri dari unsur jasad dan ruh? Cantik sekali. Ibaratnya kalau mobil, kalau bapak ibu, kalau Jumat itu cuma bagiannya aja ya. Kalau yang semuanya dibersihkan apa ya? Turun mesin. Ya. Kalau 1 bulan kita ini ngebersihin ini aja, tapi di bulan Ramadan itu turun mesin. Semua komponen ruh dan jasad dibersihkan. Nah, lihat di sini. Tarawih membersihkan ruh karena dari kalimat roha. Tarawih, ruh, roha. Nah, tarawih berarti membersihkan ruh. Tadarus membersihkan akal. Ingat, tadarus itu bukan hanya ngaji lalu disimak. Tadarus itu belajar, mengajar Al-Quran. Akal itu kalau di dalam Al-Quran disebut proses berpikir. Jadi bukan alatnya ya, yang disebut akal itu fungsi dari otak. Ada yang punya otak tapi nggak berpikir. Ada ya? Siapa ya? Nah, ada otaknya tapi nggak berpikir. Siapa? Siapa ayo? Makanya kalau Al-Quran selalu nyebut afala ta'qilun, afala tatazakkarun, kamu punya otak tapi tidak berpikir. Sebenarnya ada makhluk Allah yang punya otak tapi nggak berpikir. Apa? Kuda punya otak ya? Mikir gak ya? Iya kan? Ikan punya otak. Siapa yang makan otak udang biar pintar? Oh dia jangan lagi. Ya, Indonesia ya. Jadi berarti akal itu proses berpikir. Otak itu alatnya. Jadi fungsi dari otak itu yang disebut akal. Akal. Jadi tadarus itu membersihkan akal, sahur itu membersihkan sahur. Sebenarnya dari kata wahum bil ashari yastaghfirun, di waktu sahur mereka beristighfar. Sebenarnya waktu sahur itu bukan waktu makan. Itu istighfar dan taubat. Tapi karena besok kita mau puasa, makanlah sedikit. Itu yang disebut makan sahur. Jangan sampai makan aja, sahurnya enggak. Maka tarawih membersihkan ruh, tadarus membersihkan akal karena diajak berpikir, memikirkan ayat-ayat Allah. Kemudian sahur membersihkan hati karena istighfar dan taubat. Dan terakhir imsak, membersihkan nafsu, semua anggota tubuh ditahan dari perbuatan dosa. Baru kita kasih porsi jasad. Satu ya, iftar. Perhatikan, berarti semua komponen rohani terpenuhi nggak di bulan Ramadan? Makanya Ramadan itu bukan bulan jasa. Ramadan itu bulan ruh. Coba berhentilah mikirin jasa di bulan Ramadan. Sedikit kan? Dari 12 bulan, Allah cuma ambil 1 yang kita sebut bulan ruh. Bulan yang memperbanyak porsi ruhani. Makanya kalau masuk bulan Ramadan, ini ruh kita ini sudah menarik bahagia. Ya Allah, alangkah bahagianya sudah akan masuk bulan Ramadan. Masjidnya dipenuhi dengan Al-Quran. Jadi sayang sekali kalau masjid-masjid kita tidak ada Al-Qurannya karena kita sudah masuk di bulan ruh. Oke, sedikit lagi, agak sudah berlebih ya waktunya. 5 menit lagi, ada 1 slide lagi. Nah, ada yang bilang, apa sih tasawuf itu? Saya nggak ikut tarekat, saya nggak bisa bertarekat. Dia lupa. Setiap bulan Ramadan semestinya dia sudah jadi ahli sufi. Jadi ahli sufi nggak bapak-bapak ibu di bulan Ramadan? Nih, kajian saya S3-nya konsep mujahadah menurut Ibnu Khaldun dalam kitab sifatnya. Kalau kita tanya ahli sufi untuk sampai kepada Allah dengan cepat, selain ma'rifah, mereka punya mujahadah. Mujahadah itu apa? Disiplin diri.
Ibaratnya orang kalau mau dapat ilmu itu dia bertapa. Maka ahli sufi untuk sampai kepada Allah, selain dia ma'rifatullah, dia punya konsep mujahadah dan riyadhah. Mujahadah itu menghilangkan potensi-potensi buruk, riyadhah menggantinya dengan potensi-potensi yang banyak. Mujahadah. Jadi untuk sampai kepada Allah ada 4 mujahadah ahli sufi yang semuanya kita jalankan sepanjang bulan Ramadan. Pertama, puasa. Nih ahli sufi, sedikit makan, sedikit minum, banyak puasa. 2, Al-Quran, sedikit bicara, sedikit ngobrol, banyak baca Quran. 3, sedikit tidur, banyak bangun malam. 4, sedikit cinta dunia dengan sedekah. Dan yang terakhir, sedikit bercampur dengan manusia dengan itikaf. Bapak-bapak Ibu, andai kita benar-benar memanfaatkan Ramadan dengan melakukan 4 perkara ini, puasa, sedikit makan dan minum, ditambah lagi Quran, sedikit bicara, sedikit ngobrol, kemudian ditambah lagi sedikit tidur, banyak bangun malam, kemudian coba kecilkan. Sedekah itu mengecilkan dunia nggak di hati? Iya, orang yang besar dunia di hati nggak bakal ngasih. Kalau bisa dihitung semua yang dikasih. Maka jangan jadikan dunia di hati. Di tangan aja, kalau di pos tidak. Maka ini juga konsep ahli sufi. Zuhud, wara, itu semua kita dapatkan di bulan Ramadan. Dan terakhir tadi, uzlah. Itikaf itu berapa hari kita keluar dari dunia? 10 hari ya. Masya Allah, dia bawa koper. Saya kuliah ada di Malaysia itu 10 malam terakhir itu bawa koper mereka. Apalagi yang dari foreigner ya, yang dari Arab itu di UAE ada masjidnya, itu semua bawa koper, bawa istri, bawa anaknya. Allah 10 hari mereka mengunci dunia hanya bermunajat kepada Allah. Masya Allah. Jadi selepas bulan Ramadan barulah itu. Masya Allah. Makanya di dalam surah Al-Baqarah 185 Allah sebutkan walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wahai hamba, sempurnakan puasamu 1 bulan. Setelah sempurna bertakbirlah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk apa takbir ini wahai Allah? Untuk kamu bersyukur kepada Allah sudah diberikan Ramadan yang terindah. Kita kalau nggak dijadikan ahli sufi ini susah nggak jadi cinta? Susah. 11 bulan kita susah jadi cinta. 11 bulan kita susah bersama Qurannya, bersama bangun malamnya, bersama puasanya. Tapi Allah berkasih sayang, Allah panggil semua hati. Kembalilah di bulan Ramadan ya. Jadi ini yang kita sebut bahwa ternyata amalan-amalan Ramadan semuanya adalah amalan-amalan ahli sufi untuk sampai kepada Allah dengan cepat. Makanya ada yang membedakan dari bulan Ramadan lebih dekat sama Allah. Nanti perhatikan ayat yang bicara tentang kedekatan itu surah Al-Baqarah 185. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab doa orang yang berdoa apabila dia berdoa. Itu surat Al-Baqarah 186. Nanti bapak-bapak ibu-ibu perhatikan di dalam Qurannya, itu Allah selipkan di tengah ayat-ayat yang bicara tentang 183 puasa, 184 puasa, 185 Ramadan, Quran, puasa. Baru 186 bicara tentang kedekatan. Berarti Ramadan itu adalah bulan kedekatan. Ramadan itu adalah bulan jatuh cinta. Ramadan itu adalah bulan ketaatan ya. Jadi mudah-mudahan sedikit yang disampaikan ini bisa menjadikan kita satu muhasabah karena waktu juga sudah habis. Saya akhiri sampai di sini dulu presentasi saya. Kurang lebihnya ada pertanyaannya nanti kan di akhir apa langsung? Oke, di akhir ya. Jadi mungkin ini saja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Insya Allah, alhamdulillah, seperti yang disampaikan oleh Fadilah Ulfa, luar biasa ya. Mudah-mudahan ini membuka mata kita, membuka pikiran kita, hati kita, bahwa sebenarnya Ramadan itu bukan hanya sekedar menahan lapar, tetapi ada rahasia-rahasia yang luar biasa di balik bulan Ramadan ini. Kemudian untuk menghemat waktu kita, efisiensi waktu, kita lanjutkan kepada pemateri kedua kita, itu yaitu Bapak Syekhullah MAG. Beliau lulusan S2 dari Syariful Hidayatullah Jakarta, kemudian lulusan S3 di Sosiologi Universitas Airlangga Surabaya. Beliau pernah menjabat sebagai PWN Bengkulu, kemudian saat ini beliau sebagai Ketua BPK Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Silakan Bapak, bisa mengambil tempat sambil persiapkan beliau. Ada satu quote yang saya paling ingat dari beliau ini ketika Jumat di Masjid Al-Farabi. Beliau mengatakan ada satu yang levelnya itu level Wali Songo, ya kata beliau, yaitu Yasin Toha Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini quote beliau yang luar biasa menurut saya. Ya. Kemudian yang terbaru, alhamdulillah beliau sudah untuk menerbitkan satu buku beliau yang baru, yaitu tentang genealogi politik Muhammadiyah yang diterbitkan oleh UMP Press, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Mudah-mudahan nanti akan muncul lagi lainnya dari dosen-dosen kita, dan jadi kita mungkin yang ada keinginan untuk membuat buku dan menulis buku melalui penerbit UMP Press. Untuk Bapak, saya ingatkan kembali, kita berikan waktu 30 menit. Kemudian nanti kita akan buka sesi tanya jawab dari peserta undian. Terima kasih, silakan Bapak. Terima kasih Mas Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita banggakan Pak Rektor kita, Pak Dr. Susianto. Terima kasih. Sama-sama kita taklimi Ibu Fadilah Ulfa PhD yang barusan memberikan pencerahan dalam mengaji kita. Sampai saya sudah menyampaikan pada beliau, sudah cukup itu materi yang disampaikan. Sebagiannya sebenarnya mau saya sampaikan, dan selesai dicukupkan. Bapak Ibu, Wakil Rektor, Dekan, dan semua pejabat struktural, dosen, dan Wabil khusus Menteri Agama UNB, Pak Ketua lebih doain, Bapak Ibu sekalian, yang disampaikan oleh Bu Fadilah Ulfa itu sudah mencakup ketika bicara soal Ramadan dalam perspektif tasawuf luas dan dalam sekali, lebih-lebih di poin terakhir tadi itu. Coba aja bicara puasa itu kan cuma 5 ayat, 83 sampai 5 ayat berikutnya. Tadi berarti pas itu. Ada 3 kosakata yang barangkali menjadi kunci ketika bicara puasa. Ujung ayat itu apa? Takun, takwa. Oh iya, masih
Ada lagi? Iklan lewat. Di berikutnya ketika bicara Quran diturunkan, ujung ayat itu taskurun. Harus bersyukur kita diberi gaya hidup dalam Quran. 85-86 tadi beliau sebut, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. What is the meaning yarshudun? Apa makna yarshudun? Orang yang selalu berjalan dalam kebenaran. Tuh. Jadi kuncinya kalau mau benar selamanya, ahli fuqaha memahami maka lo dekat sama Allah, sudah menemukan Allah secara genuine dalam perspektif kita. Kalau belum ketemu kebenaran yang kita lalui ini jauh banget. Coba nanti dicek dalam surat Al-Kahfi terakhir. Ketika ketemu Allah itu rahasianya apa sih? Kalau mau ketemu Allah, apa modal kita mau ketemu Allah itu? Jawabannya di surat Kahfi ayat terakhir itu, surat 10 itu, wal ya'mal amalan salihah, dan tidak memusyrikan Allah. Tauhidnya jelas, tetapi kerja-kerja kesalahan sosial, kesalahan individual, kesalahan spiritual clear. Kalau belum dua aspek itu, belum bahasa Allah. Dan itu goalnya adalah supaya kita di posisi jalan kebenaran abadi. Ini kan supaya saya bisa masuk, saya harus ngambil clue dari beliau di akhir tadi, yaitu clue-nya. Poin. LB2I memberi mandat pada saya bicara soal irfan, ya, dalam pandangan Muhammadiyah. Irfani, nanti ada kaitannya apa yang disampaikan oleh Ibu Fadilah. Bapak Ibu sekalian, dua 25 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2000, di Jakarta itu ada pertemuan. Pertemuan itu bukan pertemuan sembarangan. Semua ulama Muhammadiyah se-Indonesia, bahkan mengundang ulama-ulama seluruh dunia, kumpul di Jakarta dalam agenda Munas Majelis Tarjih, dulu namanya Muktamar Majelis Tarjih. Salah satu hasil keputusan Munas Majelis Tarjih itu adalah soal epistemologi di dalam memahami ajaran Islam. Saya mundur sedikit, kalau bicara filsafat, apalagi filsafat Islam, nanti kalau saya keliru, berarti luruskan dan ahlinya. Saya kan cuma ngicipi dan saya dulu punya grup filsafat Islam. Kalau bicara filsafat dalam Islam, kuncinya 3 in 1. Yang dibicarakan pertama ontologi, hakikat kebenaran itu. Baru yang kedua epistemologi, bagaimana mendapatkan kebenaran itu. Dan yang ketiga aksiologi,
bagaimana memanfaatkan apa yang didapat. Nah, pertemuan Jakarta itu tahun 2000 menghasilkan epistemologi, metode memahami Islam yang terbaru di dalam konteks majelis taklim. Apa itu? 3 hal. Pertama, dengan bayani. Apa itu bayani? Oh, itu kue yang dijual di sekarang ada jualan itu puasa. Yang kedua, burhani. Dan yang ketiga, irfani. Saya minta oleh Pak Abdullah bicara yang terakhir ini. Bayani itu ngaji tentang Islam, sumbernya itu teks. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bima unzila bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang yang beriman, orang yang sukses, muflih, 5 ayat di pertama itu ngaji teks tuh gitu. Oh, teks maknanya itu, tapi selalu dibuka dengan salah satu kunci gaibnya Allah dari 14 kunci itu. Alif Lam Mim. Kadang-kadang dikunci dibuka dengan Al-Ain Shad. Kadang-kadang dibuka dengan Yasin. Kadang-kadang dibuka dengan Toha. Hari ini yang saya baca tadi itu teksnya dibuka dengan kunci gaibnya Allah. Alif Lam Mim. Ngaji, memahami Islam dari sumbernya melalui teks, itulah model pemahaman bayani. Clear? Yang kedua, burhani, memahami ajaran Islam dan mengamalkan. Yang penting masuk akal, kalau nggak masuk akal enggak. Itu burhani. Sangat liberal. Yang satu sangat rigid, satu liberal. Yang bisa mengimbangi ini adalah irfani. Apa itu irfani? Memahami Islam, menangkap substansi ajaran Islam dalam Al-Quran dan Sunnah, tetapi lebih eksplisit, pengembangan, mendapatkan pencerahan langsung dari Allah dan orang-orangnya Allah. Nah, saya menyatakan di Muhammadiyah itu yang pertama dan kedua, model pertama bayani dan burhani itu clear, nggak ada masalah. Sudah tinggal dijalankan. Yang bermasalah itu atau belum selesai itu memahami dan mengamalkan metode irfani. Contoh, saya tadi berusaha hadir tepat karena ada kendala teknis. Habis itu saya harus pamit sama Allah. Tuhan, saya mau berjuang di luar rumah. Karena itu saya pamit sama Allah. Sholat 2 rakaat. Setiap saya keluar rumah, urusan apapun, saya sholat 2 rakaat. Pamit sama Allah. Supaya dibimbing, supaya dilindungi, diberkahi, dirahmati, diberi hikmah dalam perjalanan hidup saya. Hari ini, sholat 2 rakaat itu bentuk dari irfani, gitu. Contoh, oke. Bapak Ibu sekalian, di Muhammadiyah
untuk mencari pola-pola bentuk-bentuk irfani itu ongoing, masih dalam perjalanan. Tetapi Kiai Dahlan pendiri Muhammadiyah ini sudah merintis. Coba cari. Suatu saat Pak Abdullah, saya hadir pengajian pimpinan pusat, bicara soal ihsan. Ihsan itu sama dengan irfani. Itu berkali di Jakarta, di Jogja, saya hadir. Memang ditemukan kata-kata yang lebih tajam ketika bicara soal ihsan. Ketika bersentuhan dengan orang tua, wa qadara ta'ala ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Ya kan? Sudah ketemu nih pintu masuknya. Rupanya irfani dalam pemahaman Muhammadiyah memulainya dari ihsan. Sama Tuhan juga begitu. Jelas saya dalam konteks kemanusiaan yang di luar soal ihsan dalam Tuhan. Ketika bicara ihsan, ingatkan hadis ketika Rasulullah sedang melakukan briefing di taman, sama kader-kadernya tiba-tiba datang seseorang tidak dikenal, datang langsung di depan Rasulullah, dan Rasulullah dipegang ini ya. Akhir beri kuliah padaku, jelaskan padaku tentang al-iman. Jawab oleh Rasulullah, kemudian sodaka. Itu komentar orang itu. Pertanyaan kedua, akhirni tentang Islam. Dijawab oleh Rasulullah, orang ini menjawab itu benar. Dan yang ketiga, jelaskan padaku tentang ihsan. Dijawab oleh Rasulullah, anta Buddha. Bagaimana kembali? Anta Buddha Allah, ka'anna tarahu, fa'ilam jarahu, fa'ilam jarahu, fa'innahu jaraka. Saya harus belajar bahasa dulu. Saya kan dapat dikit-dikit dulu. Itu jawaban, itu ihsan. Saya bicara orang yang bukan disiplin. Saya bicara orang yang sudah lewat, karena itu tidak harus saya artikan. Bapak Ibu sekalian, jadi irfan itu ditemukan padanannya dengan ihsan dalam perspektif Muhammadiyah. Ihsan itu apa sih? Pokoknya begini loh. Nah, hitung-hitungan. Mau berjuang ke Muhammadiyah itu tidak hitung-hitungan. Kalau berjuang di Muhammadiyah hitung-hitungan, hidayahnya kecil. Saya pastikan ihsan itu sama orang tua kalau hitung-hitungan, nah hidayahnya itu kecil. Bapak Ibu sekalian, coba ditarik lebih jauh bentuk-bentuk pola-pola kegiatan irfani yang tadi saya katakan di Muhammadiyah sedang dicari, belum selesai. Pak Abdullah itu menggoda saya, coba Pak saya dulu yang nyari, kira-kira gitu. Saya mau merasa otak juga Pak Abdullah. Coba kita cek. Oh, masih ada waktu beberapa saat. Orang Muhammadiyah itu kalau sholat, habis sholat ya, ini yang saya temukan. Yang pikirnya tidak jadar, tidak diomongkan secara dohir. Nah itu kan bentuk dari irfani.
Sehingga habis salam kanan kiri duduk sebentar 1 menit go. Menurut saya nggak paham filosofinya. Ini filosofi irfani, ngomong dari hati ke hati pada Allah. Sampaikan curhatmu pada Allah setelah sholat itu, yang bahasanya belum tahu kajiannya dulu. Yang kedua, cepat Pak Abdullah. Tadi Bu Ulfa panjang lebar bicara dalam bulan Ramadan ini ada konsep itikaf. Sepuluh hari terakhir dilakukan di masjid, ngobrol sama Allah dengan bahasa kita. Boleh pagi, boleh siang, boleh malam, tapi di masjid, tidak di tempat ronda. Tidak di rumah, di masjid. 10 hari terakhir kan kira-kira benar berapa hari ya? Jadi 14 ya? 6 hari lagi ya itu ya. Coba nanti 10 hari terakhir itu di Arab itu. Pengalaman saya umroh yang terakhir Ramadan kemarin, guru bilang, kalau sudah 10 hari terakhir, orang-orang Arab dan di luar Arab datang berbuyut-buyut ngerjar Lailatul Qadarnya 10 hari terakhir. Karena sebenarnya itikaf itu 2 aja bisa aja Lailatul Qadar, tapi 2 yang lain. Hotel-hotel itu dipadati orang dan berapa pun dibeli. Suatu saat saya pernah sama istri saya beberapa tahun kemarin, beberapa tahun yang lalu, kami diusir di hotel itu ketika sudah memasuki 10 hari terakhir. 20 hari pertama itu di hotel itu tidak ada masalah. Begitu 10 hari terakhir kami diusir. Kenapa? Ini memang sudah dibooking Pak, dan harganya 3-4 kali lipat. Bapak dipersilakan cari losmen semacam itu. Karena kami, saya menggambarkan bahwa 10 hari terakhir itu orang berbondong-bondong memaknai dan menghayati panggung yang diberikan Tuhan itu. Panggung itu namanya itikaf. Harapannya ada dapat Lailatul Qadar gitu kan? Apakah Pak Saiful pernah dapat? Kan nggak boleh banyak cerita soal ini. Lalu kalau tanya justru saya kasih tahu. Bapak Ibu sekalian, itikaf itu panggung yang disediakan Tuhan untuk harus kita manfaatkan untuk melakukan ngobrol sama Allah, curhat kepada Allah, apa harapan-harapan masa depan, kehidupan keabadian ke depan itu coba dicurhatkan di sini. Kalau soal ini saya urusan keluarga, urusan organisasi biasa, tapi kalau sebaiknya kita juga curhat pada Allah pada momen itu. Tuhan, tidak lama lagi aku akan mengalami sebuah perjalanan baru. Mungkin 10.000, mungkin 20.000 tahun ke depan. Persiapan saya belum terlalu kuat. Tolong Tuhan, beri kesempatan aku untuk bisa memasuki 10 hari terakhir ini. Aku bisa berasik-asik dengan Engkau. Barulah dengan bahasa sendiri, dengan bahasa kita sendiri. Pertanyaan saya, itikaf itu apa bukan irfani? Saya menyebut irfani. Coba dimanfaatkan semaksimal mungkin. Saya temukan hari Jumat juga ada pola yang diputuskan oleh majelis takjil. Ini HPP jilid 1, jilid 2-nya belum terbit orang, tapi jilid 3-nya sudah. Saya tanya sama Ustaz ini, kenapa yang 2 belum terbit? Ada
momen-momen tertentu yang menghasilkan keputusan kerja yang dokumennya belum ketemu, Pak. Kata Pak Masudi, Pak Sekretaris PP Majelis Taklim, loh kenapa nggak diterbitkan aja Pak Masudi, nanti kan jilid keduanya siapa tahu ketemu perbaiki. Punya ya? Jawabannya punya ya. Oh iya ya. Untuk tidak tahu yang di dalam HPT ada keputusan Aceh Muhammadiyah tentang sholat Jumat. Bapak Ibu sekalian, tuntunan sholat Jumat itu mandi wajib dulu supaya nggak ngantuk. Sedar masuk di sini lebih awal, kemudian sholatnya bukan 2 rakaat only, Pak, berkali-kali. Dan sholat berkali-kali itu bentuk dari apa itu? Itu kan irfani, Pak. Sampai kemudian berdiri sang khotib, kemudian kita mendengarkan khutbah Jumat sampai terakhir. Hadis Nabi mengatakan, jika kalian melakukan prosesi semacam itu 1 minggu ke depan mulai hari ini, dosa-dosamu sudah dijamin dihapus. Apa yang hebat ini? Tapi hadis ini tidak pernah diamalkan secara full. Coba, ada nggak kawan-kawan majelis taklim di sini? Coba itu disosialisasikan gitu. Dan ini bagian dari yang saya sebut dengan formula irfani. Jadi saya menemukan habis sholat itu bentuk irfani, cuma belum dimaksudkan. Hari Jumat sebelum Jumatan dimulai dengan mandi besar, bla 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 bla, dan dijamin 1 minggu ke depan dosa-dosa kita, maksudnya dosa buah kecil kan sengaja dihapus oleh Allah. Nanti teman-teman Faih boleh cek ya hadis berapa ya, terutama dokter-dokter baru ini. BNT itu siapa lagi? Saya terlihat ya, Bu Desi waktu ujian itu pamit sudah sampai sana di jalan. Kota ini Pak sedang apa? Sedang mau ujian. Saya coba. Udah lulus dan ternyata lulus. Yang bagus itu pamit lebih awal saya kasih doa gitu maksudnya. Tak apa hidup itu kan proses perbaikan terus. Bapak Ibu sekalian, saya temukan Jumatan itu, Jumatan itu begitu juga bagian dari formula irfani. Dan tadi disebut oleh Bu Fadilah soal apa yang disebut dengan iktikaf, itu berasal sekali. Dan yang terakhir saya menemukan Pak Abdullah sholat tahajud. Pasca tahajud itu, saya minta pada teman-teman Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, coba habis sholat tahajud itu jam duduknya ditambah, jangan jam terbangnya saja. Aktivis itu tak suka, jam terbangnya sudah ke Irak, jam terbangnya sudah ke Malaysia, maaf saya tidak kirim, sudah ke Brunei, ke Australia, kemana-mana sudah keliling, jam terbang, iya, itu logika. Coba jam duduknya, ngobrol sama Tuhan. Saya kalau tidak minimal 1 jam sebelum subuh itu ada sore hilang. Ini aja baru tidur 1 jam, sudah beberapa hari. Dalam Ramadan bukan apa-apa, cobalah jam duduknya ditambah. Untuk apa? Ngobrol sama Allah, curhat kepada Allah, munajat kepada Allah. Jangan ngobrol sama Allah. Bagaimana caranya? Kan BPS sudah membuka konsultasi agama dan kehidupan sehari-hari. Kalau konsultasi lagi, kalau konsultasi saya kasih tipnya. Sekarang saya buka sedikit, boleh ya? Habis sholat tahajud, pakailah seluruhnya
berjalan kaki. Habis itu ngomong sama Tuhan, aku tahu kondisiku gak baik-baik saja, tapi aku ingin menjumpaimu, engkau padaku ya Allah. Aku tahu modalku untuk menjumpaimu tidak baik-baik saja, tapi aku ingin mengikuti Rasulmu, mengikuti Nabi-Mu, mengikuti Nabi-Mu yang benar dan selalu berjumpa padamu. Dan kau izinkan aku menjumpaimu ya Allah. Untuk apa? Agar aku semakin mengenal Engkau, semakin takut kepadamu, semakin mengenal rahasia-rahasiamu, asrarmu, mengenal tentang keajaibanmu. Untuk apa ya Allah? Agar aku bisa pulang kepadamu, tidak harus pulang pada saat mati, tapi hari ini aku ingin pulang kepadamu. Efeknya apa? Bimbing setiap hari, diarahkan hidup kita, diguidance. Ini panitia sedang tengok jam, saya harus mengakhiri. Saya kira bocornya dulu, pendahuluannya ngomong sama Tuhan, Tuhan aku nggak baik-baik saja, tapi aku ingin jumpaimu. Lalu kirimlah sholawat ya Sayyidina sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rusak puasnya. Nah, tab yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ke-9, 10, ke-100 beliau konsultasi. Saya kira ini biar penasaran, dan ilmu ini mahal. Saya beli, saya cari terlunta-lunta, manfaatkan sebelum kemungkinan saya pulang dalam keadaan yang boleh jadi beberapa sahabat saya duluan, dan saya ikhlas. Bukan nantang Nabi, tapi saya ikhlas siap. Bu Desi sudah siap? Bu Dokter? Ada persiapannya. Saya menyiapkan ini sudah 15 tahun. Kapan saja saya dipanggil, tapi saya tidak. Saya kira ini yang bisa saya bagi. Kurang lebih mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak Syekhullah mungkin bisa berdatang di tempat saya, karena langsung sesi tanya jawab langsung Bapak ada. Bukan lagi. Baik-baik. Ini sesuai dengan alhamdulillah. Pemateri kedua kita sedang menyampaikan sedikit, mungkin ini masih kulit yang kita beliau dari di awal, karena kita di sini merupakan orang-orang yang bergelut dengan akademisi keilmuan, dan mudah-mudahan kita bisa menggali lebih dalam tentang konsep irfani. Tapi sedikit mungkin saya bisa simpulkan dari apa yang disampaikan Bapak Syekhullah adalah irfani merupakan salah satu konsep yang tasawuf juga, yang mungkin lebih menempatkan keintiman kita, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jadi penyimpang yang di antara apa tadi, bayani dan burhani. Mungkin itu yang akan kita simpulkan. Kemudian simpulan sedikit dari apa yang disampaikan oleh kedua pemateri kita, mungkin saya tutup dengan sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, di mana Rasulullah SAW mengatakan, dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir. Sesungguhnya dunia itu adalah surganya bagi orang-orang yang kafir, atau dunia sijnul mu'min. Jadi dunia itu adalah penjaranya bagi orang-orang mukmin. Kita orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah. Kita dibatasi dengan syariat-syariat Allah. Kita diberikan petunjuk-petunjuk sehingga kita dapat dibatasi dari perbuatan-perbuatan yang buruk, sehingga membawa kita kepada kerugian dan menggolongkan kita kepada orang-orang yang masukkan kepada neraka. Begitu juga sebaliknya, dunia itu adalah kenikmatan, ya surga bagi orang-orang kafir, dan Allah membiarkan orang-orang kafir mengerjakan seenak kehidupan mereka, sesuka hati mereka menjalani kehidupan tanpa diberikan syariat, tanpa menjalankan syariat, dan kemudian Allah akan memasukkan mereka ke dalam
neraka yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada dua moderator kita, narasumber kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat memahami bagi kita. Ya demikian, saya tutup. Sebelumnya kita informasikan infak hari ini alhamdulillah terkumpul sejumlah 813.000. Alhamdulillah. Dan kemudian ada informasi tambahan dari pernikahan dari Bapak Rektor. Semua peserta yang hadir di sini, Bapak Ibu Teknik dan dosen, kita harapkan semuanya berkumpul ke gedung hadir untuk menghadiri pembukaan acara Baitul Aqab. Ya, jangan ada pulang dulu, sampai kita dapat bersamai pembukaan data. Untuk kajian Irfani ini tadi, ini baru diminta nanti akan pada seri kajian kita. Nah, yang mau bertanya nanti disimpan dulu, jangan bertanya di buka ini karena ini baru mulainya ya. Demikian saya sebagai moderator dan sekaligus pembicara memohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada salah kata atau salah perbuatan kami di sini, saya mewakili seluruh teman-teman dari penyelenggara dan juga pemateri ucapkan nasallallahu alaihi wa sallam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.